Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Dari Regina Maharani dari kelas 1A D4 Administrasi. Putri ya. Baik, Put. Ada yang bisa dibantu, Put? Iya, Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak. Ini tugas dari mata kuliah pertunjukan. Langsung saja, Pak. Salah ya. Baik, silakan. Pertama, pertanyaannya mengenai latar belakang pendidikan Bapak. Latar belakang, oh ya. Baik, terima kasih ya, Saudari Putri. Saya, latar belakang pendidikan saya dulu S1-nya di Pendidikan Bahasa Arab UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. S2-nya ngambil studi Islam, konsentrasinya studi Al-Quran di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Begitu, Putri ya. Kemudian alasan Bapak mengajar di Polban dan sudah berapa lama Bapak mengajar di Polban? Ya, saya mengajar di Polban memang baru ya, sekitar 2016-an, 2017-an ya. Jadi memang saya terhitung relatif baru. Jadi memang saya mengajar di Polban itu menarik ya, karena memang Polban itu adalah perguruan tinggi vokasi ya, yang notabene juga memerlukan nilai-nilai spiritual dan sosial, sehingga memang mudah-mudahan keberadaan kami ya dosen PAI ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa begitu ya, bagi adik-adik yang sekarang sedang belajar vokasi di Polban. Begitu, Saudari Put. Ya, Pak. Untuk selanjutnya, sebelum mengajar di Polban, apakah Bapak pernah mengajar di sebuah sekolah atau perguruan tinggi lain? Oh iya, saya memang sebelum di Polban sempat juga ya mengajar di kampus yang lain, dan di awal-awal selama di Polban juga sambil mengajar di universitas yang lain ya, di kampus yang lain. Begitu, Saudari Put. Kemudian suka duka menjadi dosen, Pak. Suka duka dosen ya. Sukanya emang banyak yang kita senengin ya, banyak yang kita banggakan lah ya. Kalau kita ini memang jadi pengajar, artinya memang suatu kewajiban bagi kita ya untuk bisa mengajar PAI gitu ya. Apalagi memang kita juga senang bisa bertemu dengan dosen-dosen Polban ya, karena memang suasana kekeluargaannya juga sangat kental di Polban. Jadi kita akrab gitu ya, tanpa memandang latar belakang dan seterusnya. Kemudian juga secara kultur akademik juga bagus ya, kurikulum di Polban itu saya melihat memang sangat relatif lengkap ya, karena memang labnya juga lengkap, kemudian sarana prasarananya juga termasuk ya paling lengkap. Memang kalau dukanya apa ya, ya paling kalau bertemu dengan ya biasa ya, kalau bertemu dengan mahasiswa yang notabene mungkin karena kan karakternya berbeda-beda ya, otaknya juga berbeda-beda gitu ya. Ada yang ya wajar ya, ada yang malas, ada yang ini gitu. Tapi secara umum saya melihat di Polban itu mahasiswanya rajin-rajin, disiplinnya bagus, dan memang dituntut ya, disiplin itu juga pertama di Polban saya lihat, karena memang mahasiswa selain duduk di dalam kelas juga ya harus mengikuti kelas lab biasanya yang lumayan juga cukup padat. Begitu, Saudari Putri. Kemudian harapan terbesar Bapak sebagai dosen kepada mahasiswa Polban. Oke.
Saya secara pribadi ya berharap ya dengan keahlian vokasi yang Anda miliki atau Anda sedang belajar vokasi hari ini, tentu kita juga harus senantiasa eh, menguatkan serta memperbaharui terus ya niat kita gitu ya dalam hal belajar semata-mata kita semuanya sedang beribadah ya. Jadi niatkan Anda mencari ilmu itu untuk beribadah dan untuk nanti di samping itu ya, meskipun ini sebenarnya tujuan duniawinya kan ya, Anda menjadi seorang ahli, menjadi seorang profesi gitu ya. Tapi tetap dimanapun berada, Anda nanti baik itu sebagai mahasiswa atau bahkan sudah menjadi alumni atau bahkan menjadi profesi, kita nggak tahu ya, nanti ke depan mudah-mudahan ada semua sukses semua, itu senantiasa menjaga nilai-nilai spiritual, sosial, moral gitu ya. Karena bagaimanapun juga, dimanapun Anda berada nanti, kejujuran itu penting ya. Amanah yang kemudian diberikan itu Anda harus pegang secara baik gitu ya. Itu berdasarkan nilai-nilai kemudian sudah diajarkan di Polban. Selain PAI, Anda juga belajar PKN, Anda belajar pendidikan Pancasila gitu ya. Itu tentu menjadi nilai-nilai dasar mau jadi apapun Anda, nilai-nilai dasarnya itu. Begitu, Saudari Putri. Dan yang terakhir Pak, bagaimana kualitas Baik. mahasiswa saat ini dan alumni-alumninya? Ya, kualitas mahasiswa Polban itu saya melihatnya bagus-bagus ya, karena di samping kedisiplinannya tadi yang saya sampaikan juga, Anda ini kan hasil seleksi ya. Jadi secara potensi dasar kualitas keilmuannya itu sudah diukur dari awal seleksi ya. Jadi saya yakin dan memang kita lihat di kelas juga cerdas-cerdas semua ya. Anda adalah pilihan yang sudah direkrut berdasarkan hasil seleksi, termasuk juga saya melihat lulusan-lulusan Polban itu yang saya tahu ya, ada yang memang berada di mana-mana ya, sebagai seorang profesional yang ahli gitu ya. Termasuk yang saya dengar juga mahasiswa Polban itu sebelum lulus juga banyak yang sudah sudah banyak yang yang ngeceng gitu ya. Yang sudah disiapkan wahana kerjanya, lapangan kerjanya sudah banyak perusahaan yang sudah melihat atau bahkan memberi untuk mahasiswa Polban. Jadi jangan sia-siakan itu ya, potensi itu, karena banyak juga alumni yang sudah pada sukses, maka saya yakin mahasiswa sekarang juga akan sukses. Ini berikut ya. Hanya segitu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila saya mempunyai kesalahan dan kekurangannya. Baik, sama-sama ya. Terima kasih ya, Saudari Putri sudah berbincang. Ya. Ya, makasih banyak ya Pak. Baik. Ya, sama-sama saya Lev ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Ya, Pak. Ibu, saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, selama Ibu menjadi dosen, menurut Ibu kualitas mahasiswa saat ini dan alumni-alumninya seperti apa, Bu? Kalau anak sekarang tuh pinter-pinter. Ya bukan berarti anak zaman saya nggak pinter ya. Cuman ada curiosity gitu. Dari karakter mereka itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka lebih curious, mereka lebih kritis gitu ya kalau sesuatu. Dan saya pun akan excited dengan anak yang nggak diem gitu. Makanya kalau saya ngajar, saya cenderung lebih banyak nanya dibanding saya jawab duluan. Cara menghadapinya pun berbeda karena background lingkungan kita berbeda. Kalian terlahir di mana di era di mana
semuanya sudah mudah, smartphone dan segala macam gitu. Kalau saya tumbuh dengan transisi gitu. Untuk kualitas apa ya, kualitas alumni pun kalau Polban mah jangan ditanya gitu, karena kita itu diploma dan banyak dicari oleh kayak perusahaan-perusahaan gitu. Kalau dulu teman-teman saya bahkan ada yang belum lulus pun sudah bekerja gitu. Apalagi yang anak-anak teknik gitu, mereka sebelum lulus banyak yang udah bekerja di perusahaan karena mungkin mereka pada saat KP-nya terus kayak kelihatan nih skill anaknya tuh bagus gitu, well knowledge gitu, mereka pengetahuannya juga bagus gitu, relate sama perusahaan tertentu, jadinya langsung ditawarin untuk kerja di situ gitu. Bahkan ada beberapa yang misalnya belum wisuda aja udah kerja gitu, kadang ada yang nggak ikut wisuda. Untuk anak yang zaman sekarang dari karakter gini, kalau dulu saya tuh takut banget sama yang namanya dosen. Kayak bagaimana mereka berinteraksi, anak yang mahasiswa sekarang sama yang dulu berbeda. Mungkin sekarang mereka lebih santai gitu ya, kalian lebih santai. Tapi kalau saya intinya saling menghargai aja lah gitu. Ada beberapa ada beberapa dosen yang kadang suka, kenapa sih anak sekarang tuh kayak gini gitu, soal attitude-nya ya. Tapi saya tidak mengeneralisasi bahwa semua anak itu attitude-nya kurang baik. Tapi untuk sebenarnya itu mah kita sebagai dosen bagaimana aja cara pendekatan kita kepada anak itu. Kalau saya tipenya yang kadang saya karena saya tipe yang suka observasi gitu ya anak-anak di kelas. Ini kok dia karakternya kayak gini, kira-kira kenapa gitu. Terus kayak atau mungkin ada background keluarganya, apakah dia memang cari perhatian atau ada hal-hal lain, faktor-faktor lain yang anak ini tuh sebenarnya baik gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin dia demotivasi, kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin ada perbedaan karakter aja untuk anak-anak tahun sekarang. Misalnya awal anak-anak yang baru sekarang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kan mahasiswa ditekankan untuk ini ya Bu, mempunyai hard skill dan soft skill. Nah menurut Ibu, cara terbaik mahasiswa menekankan kedua hal tersebut itu seperti apa Bu? Hard skill itu maksudnya gimana? Kayak dia Kan kalau kayak soft skill tuh kayak lebih ke kepribadian gitu ya Bu ya. Nah kalau misalkan hard skill tuh kayak misalkan contoh orang yang suka hobi sepak bola, dia menekankannya dengan cara yang cara menendang dengan baik, yang kayak gitu juga Bu. Gini aja, intinya untuk memiliki, kalau soft skill kan lebih ke kepribadian. Kalau pribadi saya ya, lebih baik diam daripada berkata tidak baik. If you do something that will hurt others, then just speak quiet gitu. Jadi jangan, nah itu soft skill kepribadian, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik kan gitu. Kalau misalnya soft skill hard skill itu ya bagaimana kita mengasah, mungkin ya mengasah keterampilan kita aja dengan berlatih gitu kan ya. Ada yang suka main sepak bola atau musik gitu ya, itu mah rajin-rajin kalian mahasiswa untuk berlatih aja, karena seperti ilmu yang kita dapat gitu ya, pemahaman yang kita dapat ataupun hard skill yang kita dapat itu kan tidak serta-merta hanya datang begitu saja pada kita kan. Kita pun harus ada usaha. Kalau hard skill ya dengan latihan gitu, dengan terus latihan, mengulang-ulang gitu. Kalau misalnya soft skill mah intinya berbuat baik aja sama orang lain. Kalau misalnya ucapan kita nantinya akan menyakiti orang lain, ya mending diem aja. Ataupun sikap kita ataupun apa yang kita lakukan akan menyakiti orang lain, diem aja. Intinya mah
berpikir aja gitu sebelum melakukan atau mengucapkan sesuatu untuk soft skill gitu. Kalau soft skill di leadership mungkin bisa diasah dengan kalian menjadi ketua kelompok atau enggak kalian ikut organisasi di Polban misalnya, bukan hanya misalnya himpunan ataupun ada organisasi-organisasi UKM yang lainnya gitu, mencoba untuk ikut serta dalam misalnya ada acara kalian menjabat sebagai apa, nanti secara alamiah akan ada soft skill leadership itu di dalam diri kalian, mungkin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya sudah cepat menjawab.